Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, saya Arafa Intan Purnama dari kelas PSM 23A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas rekayasa ide pada mata kuliah kalkulus integral. Judul yang saya ambil yaitu Teknik Optimasi Menggunakan Integral sebagai Alternatif Menyelesaikan Masalah Ekonomi. Baik teman-teman, tujuan pada rekayasa ide yang telah saya buat memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah ekonomi menggunakan teknik optimasi integral. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya penggunaan integral dalam bidang ekonomi, seperti menentukan jumlah produksi maksimal, total biaya produksi, dan lain-lain. Berikut langkah-langkah dalam pengerjaan rekayasa ide yang telah saya buat. Yang pertama, menentukan fungsi tujuan atau objective function yang akan dioptimalkan. Fungsi tujuan ini biasanya berupa fungsi matematika yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang ingin dioptimalkan. Dalam mencari surplus produsen dan konsumen, terdapat dua fungsi, yaitu fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Untuk fungsi penawaran ini, kita menggunakan rumus Q sama dengan A ditambah BP dengan pergerakan kurvanya yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Pada fungsi permintaan kita menggunakan rumus P sama dengan A ditambah BQ dengan pergerakan kurvanya yaitu dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang atau jasa. Misalnya, jika pendapatan masyarakat naik, maka kurva akan bergeser ke kanan karena jumlah permintaan naik. Sebaliknya, kurva akan bergerak ke kiri jika pendapat masyarakat dan permintaan menurun. Langkah yang kedua yaitu menghitung besarnya surplus produsen dengan menggunakan rumus PE sama dengan QE dikali PE dikurang integral dengan batas atas QE dan batas bawahnya 0 dikali FQ dikali DQ, di mana fungsi penawaran P sama dengan FQ adalah jumlah suatu barang yang akan dijual oleh produsen dengan harga tertentu dan PE adalah tingkat harga pasar yang sebenarnya. Langkah yang ketiga, menghitung besarnya surplus konsumen dengan menggunakan rumus CE sama dengan integral dengan batas atasnya QE dan batas bawahnya 0 dikali FQ dikali DQ dikurang QE dikali PE, di mana permintaan PE sama dengan FQ adalah jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu dan tingkat harga pasar adalah PE. Langkah yang keempat, hitung total surplus dengan menjumlahkan surplus konsumen dan surplus produsen dengan menggunakan rumus TS sama dengan QS ditambah PS. Adapun metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik optimasi menggunakan integral untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Langsung saja kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada soal penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasaran masing-masing ditunjukkan oleh Q sama dengan min 30 ditambah 5P dan Q sama dengan 60 dikurang 4P. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Penyelesaiannya, pertama kita mencari untuk penawarannya ya teman-teman, yaitu Q sama dengan min 30 ditambah 5P menghasilkan P sama dengan 6 ditambah 0,2 Q itu didapat dari operasi pindah ruas gitu ya teman-teman. P-nya pindah ke depan sehingga dia nanti min 30-nya jadi plus dan 5-nya itu kenapa bisa jadi 0,2 karena 1 dibagi 5 adalah 0,2 dan 6 itu didapat dari 30 dibagi 5. Nah, untuk yang kedua kita mencari untuk yang permintaannya. Sama juga dengan penawaran, cara mencarinya yaitu kita menggunakan Q2. Q2-nya kan itu adalah 60 dikurang 4P. Sehingga menghasilkan P sama dengan 15 dikurang 0,25Q. Itu didapat dengan pindah ruas juga ya teman-teman, sama caranya seperti yang penawaran sebelumnya. Selanjutnya kita mencari untuk keseimbangan pasarnya. Kita menggunakan rumus QD sama dengan QS, di mana QD-nya itu kita ambil dari yang Q1-nya yaitu min 30 ditambah 5P dan QS-nya itu kita ambil dari Q2-nya yaitu 60 dikurang 4P, sehingga min 30 ditambah 5P sama dengan 60 dikurang 4P menghasilkan P sama dengan 10. Jadi itu P sama dengan 10-nya nanti kita gunakan sebagai PE teman-teman.
Sehingga Q sama dengan 60 dikurang 4P sama dengan 60 dikurang 4 dikali 10. Nah, 10-nya itu adalah P tadi, karena kan P-nya tadi udah kita dapat sama dengan 10. Sehingga menghasilkan hasil akhir 20. Karena 60 dikurang 4 dikali 10, 4 dikali 10 min 40. Nah, jadi 60 dikurang 40 sama dengan 20. Dan untuk 20-nya itu kita gunakan sebagai QE-nya nanti ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari nilai surplus konsumen, surplus produsen, dan total surplusnya. Untuk yang pertama, surplus konsumen, kita menggunakan rumus CS sama dengan integral dengan batas atas QE dan batas bawahnya 0 dikali FQ dikali DQ dikurang QE dikali PE. CS sama dengan integral batas atas QE dan batas bawah 0 dikali 15 dikurang 0,25. Nah, 15 dikurang 0,25-nya itu kita dapat dari yang sudah kita dapat di slide sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman bisa mengulang tag video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lanjut, 15 dikurang 0,25 dikali DQ dikurang 20 dikali 10. Itu sedikit kesalahan teman-teman, maaf sebelumnya. Itu bukan kurang ya teman-teman, tapi dikali. Jadi, untuk turunannya, untuk kita menghilangkan integralnya, sama dengan 15Q dikurang 0,125Q kuadrat. 0,125-nya itu kita dapat dari 0,25 dibagi 2, sama dengan 0,125. Dengan batas atas 20 dan batas bawahnya 0. Dikurang 200, karena 20 dikali 10 sama dengan 200. Sama dengan 15 dikali 20 dikurang 0,125 dikali 20 kuadrat dikurang 200 sama dengan 250 dikurang 200 sama dengan 50. Untuk mencari surplus produsen, kita menggunakan rumus PS sama dengan QE dikali PE dikurang integral dengan batas atas QE dan batas bawahnya 0 dikali FQ dikali DQ. PS sama dengan 20 dikali 10 dikurang integral batas atas 20 dan batas bawah 0 dikali 6 ditambah 2Q dikali DQ. Nah, untuk yang 6 tambah 20Q-nya itu kita dapat dari slide sebelumnya juga ya teman-teman. Sehingga 200 dikurang 6Q ditambah 0,1Q kuadrat dengan batas atas 20 dan batas bawahnya 0. Untuk yang 0,1-nya itu didapat dari 6 ditambah 0,2Q yang atas itu ya teman-teman. Saya mohon maaf, itu sedikit kesalahan lagi. Itu seharusnya 6 ditambah 0,2Q. Jadi 0,2Q dibagi 2 adalah 0,1. Sehingga sama dengan 200 dikurang 6 dikali 20 ditambah 0,1 dikali 20 kuadrat sama dengan 200 dikurang 160 sama dengan 40. Untuk mencari nilai total surplusnya, kita menggunakan rumus TS sama dengan CS ditambah PS. Jadi untuk yang surplus konsumen dan surplus produsennya itu kita jumlahkan teman-teman. Kan tadi kita sudah dapat nih nilai surplus konsumennya itu kan 50 dan nilai surplus produsennya itu adalah 40. Jadi PS ditambah CS sama dengan 50 ditambah 40 adalah 90. Jadi, nilai surplus konsumen dan produsen dari fungsi penawaran dan permintaan di atas adalah 50 dan 40, sedangkan nilai total surplusnya adalah 90. Di sini saya menarik kesimpulan, dalam hal ini, teknik optimasi integral dapat membantu mengoptimalkan keuntungan atau utilitas yang diharapkan dari suatu keputusan. Namun, seperti halnya dengan teknik optimasi lainnya, teknik optimasi integral juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa teknik ini seringkali memerlukan pengetahuan yang kuat tentang matematika dan statistika, sehingga tidak semua orang dapat dengan mudah menggunakannya. Selain itu, teknik ini juga mungkin memakan waktu yang lama untuk diimplementasikan, terutama jika masalah yang dihadapi sangat kompleks. Secara keseluruhan, teknik optimasi integral adalah alat yang berguna untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Namun, keputusan yang menggunakan teknik ini haruslah didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang kelebihan dan kelemahan teknik ini, serta kesesuaian teknik ini dengan masalah yang sedang dihadapi. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan.
kurang dan lebih saya mohon maaf. Mungkin tadi banyak kesalahan yang saya paparkan pada materi yang saya buat atau rekayasa ide yang telah saya buat, dan juga mungkin agak kurang dipahami bahasa penjelasan saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.